Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Shalom semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman sekalian untuk senantiasa bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Sebab, walau dalam keadaan seperti ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan melaksanakan kebaktian ini. Pelukis cakra
Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Tuhan bersama dengan kalian semua. Amin. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Selama ini Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita memuji dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, Bapak Ibu guru dan karyawan, pada hari ini aku akan mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita agar bisa masuk dan mendengarkan firman Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Bejanamu. Semoga dengan menyanyikan lagu ini, hati kita bisa dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa untuk minta Roh Kudus menolong kita dalam pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami dalam pemberitaan firman-Mu, beri kami hikmat dari kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan, dalam keterbatasannya Tuhan yang pimpin dan urapi. Saya berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita, teman-teman, dan kita buka dari surat Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini. Tahukah teman-teman terkasih bahwa surat Filipi yang tadi kita baca bersama-sama dikenal dengan surat pink. Surat pink atau surat merah muda, bukan Blackpink loh ya, surat pink. Nah, kenapa Filipi disebut dengan surat pink, teman-teman? Karena kalau kita lihat, hampir sebagian besar surat Filipi ini yang ditulis oleh Paulus banyak memberikan kata-kata joyful, kata sukacita. Coba aja perhatikan. Bersukacitalah, kata Paulus ya. Sekali lagi, kukatakan padamu bersukacitalah. Bahkan, kalau kita mau hitung dalam surat Filipi, setidaknya ada 16 kali kata sukacita
yang ditulis oleh Paulus sendiri. Kalau nggak percaya, bisa dihitung teman-teman ya. Dan menariknya, surat ini bukan pada saat keadaan santuy gitu ya. Bukan pada saat keadaan yang baik-baik saja ketika Paulus tulis surat ini. Justru Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Wow. Meski dalam penjara teman-teman, surat ini dipenuhi dengan kata-kata positif. Kata-kata yang sangat baik. Perhatikan, hendaklah bersukacita gitu ya, tetaplah bersyukur, demikianlah Allah menyertai dan lain sebagainya. Termasuk dalam bagian Filipi 4 ayat 4-9 yang tadi kita baca bersama-sama. Banyak sekali kata-kata positif. Nah, di antara banyak kata positif, tiba-tiba ada satu kata yang bernada negatif yang Paulus katakan. Itu ada di ayat 6, teman-teman. Apakah itu? Pada ayat 6 Paulus menuliskan, jangan. Lengkapnya, janganlah hendaknya kamu khawatir. Wow, di antara banyak kalimat yang positif, ada satu kalimat yang betul-betul pesannya sangat keras. Janganlah hendaklah kamu khawatir. Nah, apa artinya teman-teman? Kenapa Paulus memberikan satu peringatan keras? Maka ada satu serius yang Paulus ingin peringatkan kepada jemaat Filipi. Juga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ada apa dengan khawatir teman-teman? Kenapa diberi peringatan jangan hendaknya kamu khawatir? Khawatir ini membahayakan teman-teman. Sebab kekhawatiran ini dapat menghalangi kita untuk bisa maju. Kalau kita pikir-pikir, betul juga ya. Kalau orang kebanyakan khawatir, orang kebanyakan takut, orang kebanyakan cemas, maka dia itu seperti tahukah kalian tanaman putri malu? Ya, tanaman yang kalau disentuh itu dia akan segera nutup dirinya gitu ya. Daun-daunnya akan langsung menutup dan dia akan begitu kecil gitu ya, kayak aku bukan siapa-siapa. Nah, orang yang ketika dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, maka ia akan menjiut. Dan ini bahaya. Sebab khawatir ini bukan cuma soal perasaan, bukan cuma soal rasa ya atau pikiran yang takut teman-teman, tetapi kekhawatiran ini juga menjadi persoalan spiritual, persoalan iman, persoalan hati kita. Kekhawatiran ini memang manusiawi ya, orang pasti berkata ya sebagai manusia kan wajar khawatir gitu ya. Mana ada orang yang hidupnya nggak pernah khawatir. Mana ada orang yang hidupnya nggak pernah takut. Betul teman-teman, kita pasti pernah takut gitu ya. Bahkan sehebat-hebatnya Superman, dia takut dengan satu batu kecil gitu ya, Krypton yang warna hijau itu. Yesus pun gitu ya, yang dia Tuhan, dia juga manusia, dia juga merasakan takut. Ketakutan bagian dari manusia, betul. Ketakutan bagian rasa dari manusiawi kita, betul teman-teman. Bahkan Yesus pun juga merasakan itu dalam kemanusiaan yang ia ambil, betul teman-teman. Tetapi yang menjadi bahaya adalah ketika kekhawatiran itu dibiarkan mengendalikan hidup kita. Kekhawatiran itu dibiarkan mengontrol hidup kita, maka itu yang bahaya. Kalau kekhawatiran kita biarkan untuk mengendalikan kehidupan kita teman-teman, yang terjadi adalah kita sulit merasakan damai sejahtera. Kita sulit merasakan cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Contoh nih, kamu punya pacar, ya, kamu sayang dengan pacarmu itu teman-teman. Oke. Kamu berusaha untuk menjaga pacarmu agar tidak pergi ya, agar tidak pindah ke lain hati misalkan. Kamu menjaga pacarmu, memberikan hadiah gitu ya, mungkin men-treat dia dengan begitu baik, ngajak kencan di tempat yang romantis dan segala macam. Kamu
berusaha untuk menjaga supaya pacarmu merasakan cintamu begitu ya. Oke. Tapi apakah kemudian itu cukup buat kamu? Apakah kemudian itu membuat kamu damai? Rasanya enggak. Karena di malam hari, ketika kamu ngechat pacar kamu, lalu pacarmu tidak membalas chat itu gitu ya, kemudian pikiranmu akan bermain, wah jangan-jangan dia sedang video call dengan yang lain. Jangan-jangan dia sedang chatting pakai nomor lain gitu ya. Lalu ketika kamu melihat ada like baru di postingan pacarmu di IG-nya, dan yang like itu kebetulan adalah cowok gitu ya, atau buat yang cowok yang lain adalah cewek begitu ya. Wah, lalu kemudian jangan-jangan ini orang sedang ngedeketin dia. Wah. Lalu Anda kemudian tidak lagi damai. Kenapa? Kekhawatiran yang mengendalikan kamu. Apapun yang kamu lakukan buat pacarmu itu bukan lagi karena cinta, tapi karena kekhawatiran, karena kamu takut dia hilang. Dan itu tidak akan pernah cukup. Dan itu tidak akan pernah membuatmu damai sejahtera. Yang lain lagi, ya. Contoh yang lain lagi. Kamu khawatir soal nilai pelajaranmu. Kamu belajar dengan baik, kamu ngerjain tugas dengan baik, kamu menyiapkan diri buat ujian dan hasilnya baik nih, nilainya bagus. Lalu apakah itu cukup? Enggak, teman-teman. Kamu akan mulai khawatir untuk tugas berikutnya. Kamu akan mulai khawatir untuk ujian berikutnya. Kamu mulai khawatir dan bayangkan apakah aku akan terus berhasil, apakah akan gagal. Tidak damai. Kenapa? Karena kekhawatiran mengendalikan kehidupannya. Engkau belajar, engkau mengerjakan tugas dengan baik bukan karena engkau semangat belajar, tapi karena kekhawatiran yang mengendalikan kehidupanmu. Dan ujungnya, apakah engkau bahagia? Apakah engkau damai? Apakah semua cukup? Tidak. Karena itulah kenapa firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan mau kamu dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan mau hidupanmu dikendalikan oleh kekhawatiran. Terus bagaimana? Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita di ayat 6b. Nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Maka teman-teman, yang pertama untuk bisa mengalahkan atau mengendalikan rasa khawatir dalam hidup kita adalah ingat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ingat ada Tuhan yang sayang sama kita, teman-teman. Ingat ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ketika mengingat bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, maka kita juga diajak untuk ingat bersyukur. Bersyukur dengan segala hal apa yang ada dalam kehidupan kita. Bersyukur itu juga terkait dengan rasa cukup, teman-teman. Maka cukupkanlah dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau punya. Bersyukurlah kau punya pacar ketika yang lain masih jomblo, teman-teman ya. Bersyukurlah engkau bisa mendapatkan nilai yang baik ketika teman-teman yang lain mungkin berjuang mati-matian mendapatkan nilai yang baik dan lain sebagainya. Cukupkan dengan apa yang ada. Ayat 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Artinya adalah kita juga mengingat bahwa Allah menyediakan. Bahkan Allah menyediakan apa yang tidak kita pikirkan, Allah sediakan. Allah menjawab doa dan harapan kita tepat pada waktunya. Mungkin jawaban Allah bukanlah seperti yang kita harapkan, teman-teman. Mungkin harapan yang Allah kabulkan bukan seperti yang kita inginkan, tetapi itu yang kita butuhkan. Tetapi itulah yang tepat buat kita. Ayat 8-9. Karena kita percaya kepada Allah, maka arahkan hati kita bukan pada kekhawatiran, tapi pada pemeliharaan Allah. Dan ketika kita mengarahkan hati
pada pemeliharaan Allah, pada Allah, maka ayat 8 dikatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap dengar, yang bajik, yang patut dipuji, semua pikirkan itu. Kalau arah hati kita benar, teman-teman, maka pikiran kita juga benar. Kalau arah hati kita salah, arah hati kita bukan kepada Allah nih, arah hati kita kepada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka pikiran kita pun juga akan carut marut, akan kalut. Tapi kalau arah hati kita hanya kepada Tuhan, maka semua yang baik, semua yang manis, semua yang bajik, semua yang sedap dengar itu ada di pikiran kita. Teman-teman, ada satu cerita yang sangat saya suka tentang seekor tikus yang kurus kering, teman-teman. Tikus ini kenapa kurus kering? Karena dia takut keluar mencari makan. Setiap kali dia keluar dari persembunyiannya, dia takut kalau ada kucing yang menyergap dia. Dia takut kalau jangan-jangan dia ditangkap oleh perangkap tikus manusia. Begitu takut. Sehingga akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Wah, kebetulan tikusnya Kristen, teman-teman ya. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong, aku sungguh lapar, tapi aku takut keluar mencari makan. Kalau sekiranya Engkau izinkan aku diubah menjadi seekor kucing, aku bisa berani keluar mencari makan. Tuhan baik dan mengubah tikus itu menjadi seekor kucing, teman-teman. Cling gitu ya. Lalu dia keluar dari lubang persembunyiannya, dia mencari makan ke sana sini. Tapi kemudian dia melihat ada anjing di ujung jalan. Dia takut lagi dan dia kembali bersembunyi menjadi kucing yang kurus kering. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, ternyata masih ada anjing yang jauh lebih besar daripada aku. Izinkanlah aku diubah menjadi anjing, maka aku bisa mencari makan. Kemudian dia diubah menjadi anjing, teman-teman, dan dia pergi mencari makan. Ternyata ketika dia mampir di pasar gitu ya, dia mengas-ngas makanan, dia mencari, tibalah dia di sebuah warung makan, restoran begitu. Lalu dia lihat ada satu gambar guguk gitu ya, ada satu gambar anjing dan ditulislah rica-rica anjing sedap. Wah, dia kaget ketika manusia kemudian memakan dagingnya. Dia kemudian bersembunyi menjadi anjing yang kurus kering dan dia berdoa, Tuhan, ternyata manusia begitu rakus, ubahlah aku menjadi manusia Tuhan, supaya aku berani keluar mencari makan lagi. Dan Tuhan mengatakan, oh percuma, aku ubah engkau menjadi apapun kalau hatimu tetap hati tikus yang penakut. Teman kasih, ini kisah fiksi. Tapi di balik kisah fiksi ini ada satu pesan yang kuat di sini. Jangan sampai hati kita mengarah kepada ketakutan kita. Karena kalau hati kita mengarah kepada ketakutan, kecemasan kita, kekhawatiran kita, maka kita tidak akan bisa jadi apa-apa. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Sang Sumber Damai Sejahtera itu. Dan biarlah kita boleh menghayati, merasa cukup, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita, dan semakin mengalami damai sejahtera Allah yang menyertai kehidupan kita. Maka mari jangan khawatir, teman-teman. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa damai sejahtera Allah senantiasa bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Biarlah pesan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini boleh sungguh kami hayati, kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan, gantikanlah hati kami yang khawatir ini menjadi hati yang penuh dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati kami hanya kepadamu Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa menyertai kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami Tuhan
bersatu hati ingin berdoa bagi bangsa negara kami yang sedang berjuang mengatasi masa pandemi ini. Tuhan biarlah berkati kepada Presiden, Wakil Presiden, setiap Menteri Tuhan, setiap orang yang bertugas, gugus tugas dalam mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka semua bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat proses pembelajaran online yang terus kami lakukan. Biarlah Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan kami harus berusaha lebih dalam berkonsentrasi. Namun Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh pimpin kami semua. Kami mohon berkat-Mu juga bagi setiap guru, siswa yang mempersiapkan dan belajar melalui online ini. Berikanlah hikmat, kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita, sehingga Tuhan setiap pelajaran yang kami alami boleh masuk, kami terima dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan berkati dengan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap pasien COVID-19, khususnya Tuhan yang berjuang pada saat karantina ini. Biarlah mereka juga dikuatkan fisiknya sehingga mereka boleh sembuh. Kami juga serahkan bagi mereka yang punya pergumulan dalam hidupnya, kekhawatiran, kecemasan. Biar Tuhan yang berkati dan sertai, sehingga mereka boleh menemukan pengharapan, mereka boleh menemukan sukacita dalam Engkau. Kami juga teringat Tuhan dengan bencana di Lebanon, di Beirut. Biarlah Tuhan berkati dan tolong setiap korban jiwa. Tuhan pulihkan mereka yang dirawat di rumah sakit dan pemulihan bagi Lebanon Tuhan. Inilah seruan doa syafaat kami serahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman untuk menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntun setiap langkah hidupmu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan dan mendorongmu. Kiranya Allah ada di sekeliling untuk menjaga dan memelihara kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.